warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kamila Putri dengan NIM 221080-296. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya dan manfaat pelatihan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan macam-macam biaya yang ada di pelatihan. Yaitu yang pertama-tama di sini itu ada biaya. Pengertian biaya sendiri yaitu merupakan suatu hal yang mengidentifikasi semua pengeluaran yang digunakan untuk pelatihan. Nah, jadi semua pengeluaran yang dilakukan dalam pelatihan tersebut itu disebut dengan biaya. Nah, setelah berbicara tentang biaya pelatihan, selanjutnya di sini ada biaya langsung. Apa sih biaya langsung? Nah, biaya langsung itu merupakan suatu biaya yang terikat langsung dengan program pelatihan tertentu. Nah, misalkan biaya yang dikeluarkan untuk suatu program pelatihan selama proses pelatihan itu disebut juga dengan biaya langsung. Nah, setelah berbicara tentang biaya langsung, tentu saja ada biaya tidak langsung. Nah, apa sih biaya tidak langsung? Nah, biaya tidak langsung di sini yaitu merupakan suatu biaya yang mendukung kegiatan pelatihan yang tidak terikat langsung dengan program pelatihan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini yaitu ada biaya pengembangan. Apa sih biaya pengembangan? Nah, biaya pengembangan yaitu merupakan suatu biaya yang digunakan ataupun yang dikeluarkan dalam pengembangan program pelatihan. Jadi misalkan setelah dilakukannya pelatihan itu ada suatu hal yang harus dikembangkan dalam pelatihan tersebut. Nah, ini juga bisa disebut dalam biaya pengembangan. Nah, setelah berbicara tentang biaya pengembangan, di sini selanjutnya ada biaya overhead, yaitu merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Pelatihan tetapi tidak terikat langsung dengan program pelatihan yang sedang berlangsung, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini yaitu ada kompensasi peserta pelatihan. Apa sih kompensasi peserta pelatihan? Nah, di sini itu merupakan suatu biaya ataupun gaji dan tanjungan serta gaji yang dibayarkan kepada karyawan dibagikan kepada peserta pelatihan selama mereka mengikuti program pelatihan. Nah, jadi gaji dan tanjungannya itu diberikan setelah mengikuti program pelatihan. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbicara tentang manfaat program pelatihan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada evaluasi efektivitas biaya. Apa sih itu? Nah, jadi evaluasi efektivitas biaya itu merupakan perbandingan antara biaya pelatihan dalam bentuk moneter dengan manfaat pelatihan dalam suatu moneter. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada evaluasi biaya dan manfaat, yaitu perbandingan antara biaya pelatihan dalam bentuk moneter dengan manfaat penelitian dalam bentuk non-moneter. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbicara tentang manfaat pelatihan yang sangat luas, yaitu untuk meningkatkan kompensasi bisa produktivitas dan kinerja karyawan melalui peningkatan pengetahuan serta keterampilan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan inovasi perusahaan dan sekaligus membangun tim yang kuat dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat bagi karyawan. Di sini manfaat bagi karyawan, pelatihan itu memiliki 6 manfaat. Nah, yang pertama di sini itu adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentunya. Nah, yaitu untuk memperbarui skill dan pengetahuan yang agar relevan untuk memperkembangkan ilmunya di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada yaitu untuk membentuk kinerja yang menjadi lebih baik, yaitu lebih efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan tugas dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga yaitu mempercaya diri
meningkat, kepercayaan diri meningkat, dan merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan dan pekerjaan serta wawancara. Nah, selanjutnya di sini ada peluang karir, yaitu untuk mempersiapkan diri untuk promosi dan tanggung jawab yang lebih besar, ataupun jenjang karir bisa meningkat dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya di sini ada kepuasan dan loyalitas, yaitu merasa dihargai, termotivasi, dan lebih loyal kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini yaitu ada pengembangan diri, yaitu mengembangkan soft skill seperti tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama tim. Nah, setelah berbicara tentang manfaat bagi karyawan, tentunya pelatihan juga bermanfaat bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa manfaat bagi perusahaan tersendiri. Di sini yang pertama ada produktivitas dan efisiensi, yaitu karyawan yang kompeten bekerja menjadi lebih cepat dan berkualitas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu daya saing meningkat, yaitu memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk bersaing di pasar global. Nah, selanjutnya ada inovasi dan adaptasi, yaitu mendorong pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Dan yang selanjutnya itu ada retensi karyawan yang tinggi, yaitu mengurangi turnover karena karyawan merasa dihargai dan punya ruang untuk berkembang. Selanjutnya ada budaya kerja positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif serta lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir di sini ada pemecahan masalah. Nah, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah operasional dengan sumber daya manusia yang sudah terlatih. Tentunya setelah mengadakan pelatihan, sumber daya manusia menjadi lebih terlatih dan berkembang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.